warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Widyasari, Pendidikan Sejarah 2018 Universitas Riau. Kali ini saya akan membahas materi tentang arsip, di mana tidak jauh-jauh dengan tentang sejarah. Baiklah, sebelum saya memasuki materi perkuliahan hari ini, saya berterima kasih kepada dosen pengampu arsip dan bahasa sumber Bapak Tiki Setri Pernantah MPD. Baiklah, saya akan membahas tentang arsip. Teman-teman semua, arsip itu merupakan dokumen-dokumen penting yang telah tersimpan sejak lama rupanya. Mengapa arsip itu penting? Menurut Profesor Sartono Kartodjojo mengungkapkan bahwa kunci untuk memasuki wilayah sejarah ialah sumber-sumber legenda, folklore, prasasti, monumen, hingga dokumen-dokumen, surat kabar, dan surat-surat lainnya. Segala sumber sejarah di atas tidak akan sampai di generasi suatu ke generasi berikut kalau tidak ada kesadaran pengelolaan sumber atau tidak ada kesadaran arsip yang dimiliki. Oleh sebab itu, kesadaran arsip sebagai salah satu sumber sejarah sebenarnya sejak awal masa penciptanya sudah bisa diproyeksikan untuk berbagai kepentingan, termasuk dalam rangka arsip yang baik akan berdampak pada kemudahan proses heuristik dalam kajian sejarah. Yang kedua, bagaimana keterkaitan antara arsip sejarah dengan riset sejarah? Yang kita ketahui, arsip sejarah itu merupakan suatu dokumen yang untuk mempermudah kita untuk sebuah penelitian sejarah. Sedangkan riset sejarah yaitu suatu jenis penelitian kualitatif yang mempelajari makna peristiwa masa lalu dalam upaya menafsirkan fakta dan menjelaskan penyebab peristiwa dan pengaruhnya dalam peristiwa masa kini. Dalam melakukan hal itu, para peneliti sangat tergantung pada sumber data premier atau catatan langsung peristiwa berupa data arsip seperti dokumen resmi, catatan pribadi, dan catatan aksi mata, serta sumber data sekunder. Orang yang tidak menyaksikan peristiwa tersebut, misalnya buku pelajaran, surat kabar, ensiklopedia, dan lain-lainnya. Baiklah, yang ketiga, efektifkah arsip dijadikan sumber belajar sejarah di perkuliahan maupun sekolah? Menurut saya, bagus, karena murid atau siswa akan lebih mengetahui bagaimana arsip itu atau bisa melihat arsip itu secara langsung. Dan lebih bagus lagi kalau turun langsung ke lapangan atau pergi ke tempat arsip sehingga siswa atau murid bisa memahami lebih jelas. Yang selanjutnya, keempat, bagaimana kondisi arsip sejarah dan lembaga arsip di Indonesia saat ini, khusus untuk daerah Riau. Menurut saya bagus, karena tempat-tempat arsip lainnya ada penjaganya dan dibersihkan sehingga pengunjung datang ada penjaganya yang akan menjelaskan tentang arsip yang ada di tempat tersebut. Selanjutnya, bagaimana pengelolaan arsip digital di Indonesia saat ini? Arsip digital merupakan yang disimpan dan ditransmisikan dalam bentuk terputus-putus atau dalam bentuk kode-kode biner yang dapat dibuat dan dihapus dengan alat komputasi yang dapat membaca dan mengelola data dalam bentuk biner, sehingga arsip dapat dipergunakan atau dimanfaatkan. Penyimpanan arsip dalam bentuk digital merupakan salah satu alternatif solusi dalam praktik pengelolaan arsip manual atau berbasis kertas. Hal ini dimungkinkan karena penyimpanan arsip dalam bentuk digital memberikan banyak keuntungan dalam hal peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan arsip. Media penyimpanan arsip digital biasanya memiliki bentuk yang berbeda dengan arsip-arsip lainnya. Oleh karena itu,
biasanya dilakukan proses alih media arsip dan media aslinya ke media baru. Selain itu, karakteristik dari arsip digital adalah arsip tidak bisa dibaca secara langsung. Baiklah teman-teman sekalian, itulah materi saya. Semoga bermanfaat.